Desa Kertamulya merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Secara geografis, Desa Kertamulya berada di tengah-tengah pusat pemerintahan yang menjadi gerbang perputaran ekonomi daerah dengan berbagai perusahaan lokal maupun nasional yang ada di dalamnya. Desa Kertamulya memiliki jumlah penduduk 21.477 jiwa dengan segmentasi laki-laki 11.040 jiwa dan perempuan 10.437 jiwa, terbagi dalam 26 RW, 113 RT, dan hampir 6.000 kepala keluarga yang tersebar di 5 kadus dampingan. Hal ini menurut data dari BPS Desa Kertamulya menjadi desa terpadat nomor 1 di Kecamatan Padalarang dengan luas wilayah paling kecil yaitu hanya 235,1 hektar disertai dengan masyarakatnya yang masuk sebagai masyarakat transisi menambah keunikan tersendiri dari Desa Kertamulya. Desa Kertamulya sendiri dipimpin oleh Kepala Desa Farhan Fauzi Eskom yang secara resmi terpilih sejak pemilihan serentak Kepala Desa tahun 2019 silam. Farhan Fauzi Eskom membawa narasi besar untuk kemajuan Desa Kertamulya yang tertulis dalam visi terwujudnya Desa Kertamulya yang humanis, inovatif, terdepan, kreatif, dan religius untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan madani. Potensi Desa Kertamulya sebagai desa metropolis yang berada di tengah-tengah pusat pemerintahan berdampak pada pesatnya pembangunan ruang-ruang publik, pelayanan keamanan, dan kesehatan, sampai perusahaan-perusahaan yang menjadi potensi besar dalam hal investasi publik untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya selama 3 tahun pertama, Farhan Fauzi sebagai Kepala Desa Kertamulya memiliki 2 fokus utama penyelesaian masalah dampak dari penyebaran virus corona yang masif terjadi di wilayah, yaitu terkait penanganan kemiskinan ekstrim dan pencegahan penanganan stunting. Desa Kertamulya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat inovasi-inovasi program yang disinergitaskan dengan seluruh lembaga yang ada di desa. Di antaranya, dalam hal penanganan kemiskinan ekstrim, Desa Kertamulya membuat beberapa program inovasi. Yang pertama, optimalisasi satu pintu data masyarakat prasejahtera untuk mendukung terlaksananya akurasi data penerima bantuan. Kedua, program Family to Family yang diinisiasi oleh Kepala Desa untuk menghimbau masyarakat yang secara ekonomi stabil membantu tetangganya untuk memenuhi kebutuhan makan dalam kondisi pandemik saat itu. Ketiga, program gerakan berbagi beras yang mana program ini merupakan bentuk kerjasama dari perusahaan yang berdomisili di Kertamulya untuk berperan aktif sebagai bentuk kepedulian pemerintah desa dalam mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Keempat, Sedekah Motekar merupakan gagasan program kerjasama dengan PKK dalam menumbuhkan masyarakat yang saling membantu dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan ekstrim di Kertamulya. Kelima, Wanita Berwirausaha. Program ini dibentuk untuk memberikan kemampuan bagi kaum ibu dalam membantu perekonomian di keluarganya. Keenam, Gebyar Sembako Murah yang diadakan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan pengusaha dalam memberikan peran untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Ketujuh, program pelatihan-pelatihan yang berbasis keterampilan membuat inovasi produk untuk dijual kembali. Dalam hal pencegahan penanganan kemiskinan ekstrim, Desa Kertamulya membuat beberapa program inovasi. Yang pertama, program Rumah Sehat Motekar ditujukan untuk menjadi pilot project dalam permasalahan stunting di Desa Kertamulya. Kedua, program Kelas Ibu Hamil. Program ini dilaksanakan dengan sinergitas bersama RSIA Graha Medika dalam mengedukasi pentingnya menjadi ibu dan buah hati saat kehamilan. Ketiga, program Call Center Ahli Gizi, di mana masyarakat diberikan pelayanan pengaduan untuk berkonsultasi secara gratis dengan ahli gizi yang sudah disinergitaskan bersama pemerintah desa.
Keempat, program penyediaan PMT dan makanan sehat bagi ibu hamil untuk mencukupi kebutuhan anak di dalam kandungan. Kelima, program Sandes yang diintervensi langsung oleh kepala desa kepada pemerintahan untuk mendorong pola rumah sehat, khususnya dalam hal sanitasi. Keenam, roadshow dan edukasi langsung yang bekerja sama dengan mahasiswa atau mahasiswi kesehatan untuk mengontrol perkembangan stunting di wilayah Desa Kertamulia. Selain program-program yang menjadi fokus pemerintah desa dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan pencegahan penanganan stunting, dalam perjalanannya, pemerintah Desa Kertamulia menyajikan kembali program-program inovatif dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam 3 bidang besar, yaitu pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Dalam bidang pemerintahan, program-program yang telah dilaksanakan dan berkelanjutan yaitu yang pertama, adanya apel pagi. Program ini dilaksanakan setiap hari Senin pagi sebagai bentuk evaluasi dan perencanaan kerja di minggu yang akan datang. Yang kedua, adanya Kopdar, konsultasi pelayanan daring. Program ini dilaksanakan selama masa pandemi sebagai bahan untuk informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, program EC-Desa. Program ini menjadi salah satu bentuk inovasi desa dalam bidang pemerintahan untuk memudahkan masyarakat dalam urusan pertanahan dan mengantisipasi kerusakan fisik desa. Yang keempat, pelayanan post-to-post. Program ini dilaksanakan selama masa pandemi untuk menghindari kerumunan masyarakat dalam pembuatan administrasi surat menyurat. Yang kelima, Pasagi, pelayanan desa digital. Program ini dilaksanakan secara online untuk pelayanan administrasi publik. Yang keenam, survei kepuasan masyarakat. Program ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengukur keberhasilan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat agar lebih baik lagi. Dalam bidang kewilayahan, program-program yang telah dilaksanakan dan berkelanjutan diantaranya 1. Beberes bebersih bareng pemerintah desa, merupakan program dengan wilayah untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Kedua, Mepeling, menjaga penyebaran virus di lingkungan, merupakan program menjaga prokes pada saat berkegiatan. Ketiga, pengasapan disinfektan agar terbebas dari penyebaran virus dengan kualitas disinfektan food grade aman terhadap makanan. Keempat, program Kopdar, Kopi Darat bersama Kepala Desa, sebagai bentuk evaluasi bersama yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya bersama kepengurusan wilayah. Kelima, Maskot Kertamulia Motekat, menjadi program unggulan inisiasi Kepala Desa dalam memberikan pelayanan di Posyandu. Keenam, Ramah, Ronda Malam Hari, program pemerintah desa untuk mengaktifkan kegiatan ronda sebagai ajang menjaga silaturahmi. Ketujuh, Kampung Kupat, salah satu wilayah sebagai destinasi kuliner yang memiliki produk unggulan kupat tahu khas Padalarang. Dalam bidang kemasyarakatan, program-program yang telah dilaksanakan dan berkelanjutan diantaranya, yang pertama ada Pekan Pendidikan bersama Kepala Desa. Program ini merupakan program menyapa para siswa dan juga guru-guru saat pandemi COVID-19 melalui media Zoom. Yang kedua ada Kertamulia Quick Response. Program ini untuk memberikan pelayanan prima khusus dalam hal kesehatan dan hal-hal yang bersifat darurat. Yang ketiga adalah Shelter Motekat. Pembuatan shelter ini merupakan yang pertama di Kabupaten Bandung Barat sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19. Yang keempat, majalah digital UMKM. Program inovasi ini untuk mempromosikan produk-produk para pengusaha agar lebih dikenal luas. Yang kelima, ada Kampung Ramadan Motekat. Merupakan program tahunan untuk menyemarakan bulan Ramadan dengan kegiatan yang beragam. Lalu yang keenam, ada Hitanan Massal. Program rutin ini bekerja sama dengan perusahaan dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk masyarakat kurang mampu. Dan yang terakhir ada Muda Berdaya. Program ini khusus bagi kaum muda untuk berperan aktif memberikan kemajuan bagi lingkungannya dalam bentuk usaha apapun. Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kertamulia selama kurang lebih 3 tahun berjalan ini, banyak membuahkan prestasi-prestasi yang didapatkan sebagai bentuk apresiasi atas apa yang sudah dilaksanakan dalam rangka memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, menjadi juara 1 Lomba Desa Inovatif tingkat kecamatan dalam peringatan HUT Republik Indonesia.
Yang kedua, menjadi juara 1 Lomba Desa Kreatif dalam peragaan pawai tingkat kecamatan dalam peringatan HUT Republik Indonesia. Ketiga, menjadi juara 2 Lomba Desa Inovatif tingkat kabupaten. Keempat, masuknya Desa Kertamulya pada pemecahan rekor muri kategori kuliner kupat tahu. Kelima, menjadi predikat desa cantik atau sadar statistik. Keenam, menjadi predikat desa brilian. Ketujuh, menjadi juara 1 tingkat kecamatan dalam pengelolaan posyandu dalam program UP 2K. Jika ingin berwisata, jangan lupa bawa keluarga. Lomba desa siapa yang punya? Jawabannya ada di Kertamulya. Desa Kertamulya